Ibu, teman-teman operator jenjang SD, kita coba simulasi sekaligus coba pendampingan teknis. Walaupun waktunya besok kita mau langsung pelaksanaan, cuma kita coba mengadakan Zoom meeting di sela-sela terakhir ini, Bapak Ibu, untuk untuk memberikan pencerahan Bapak Ibu terkait teknis. Kemudian di sini nanti ada Mbak Aca dari pihak BTU-nya untuk menjelaskan permasalahan aplikasi. Maka Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan, maka langsung saja. Ini otomatis atau dari kita? Berarti tinggal beginiin. Enggak, maksudnya mau terus aja, Bang. Nanti kita minta co-host juga di sini biar kita bisa bantu ya. Oke, Cak, nanti bantu unmute-nya, Cak ya. Sekalian, Cak ya. Iya, Pak. Oke. Maka Bapak Ibu, kita langsung tanya jawab aja terkait permasalahan teknis. Tapi semuanya udah bisa akses ya? Alhamdulillah, Pak. Agak mendingan. Enggak. Memang tadi. Oke, tadi itu belum bisa. Oke, intinya terbaik, Pak. Ngeblank, Pak. Kalau tadi itu ada proses konfigurasi wireless web application firewall yang sedang dikonfig oleh Hadisosmo dan pihak PTU-nya. Jadi pasti ada tersebar aplikasinya, tapi beberapa sudah ada yang bisa akses. Maka Bapak Ibu yang mau didiskusikan terkait penggunaan aplikasi SPMB-nya, maka Bapak Ibu. Yang dilantai dengan mulut yang berbusa-busa tadi. Saya nyusul ke kamar, dia melihat Asmara udah berjauh juga, ayah langsung Ayo Bapak Ibu. Kira-kira besok ada kendala nggak nih seperti ini, Pak? Oke, kalau masalah terkendala kan sudah diantisipasi dari jauh-jauh hari. Insya Allah besok aman. Ini Pak, kalau yang dari PAUD memang harus verifikasi dari operator PAUD saja ya Pak? Oke, kalau dari operator PAUD secara teknis aplikasinya memang harusnya itu diverifikasi oleh sekolah asal. Sekolah asal otomatis PAUD. Hanya dari aplikasi sudah dibuka. Jadi pendaftar dari PAUD itu bisa langsung melakukan verifikasi mandiri. Tetapi kalaupun misalnya orang tuanya tidak bisa memverifikasi mandiri, kemudian posisi dari PAUD juga tidak bisa membantu, itu bisa dibantu oleh operator sekolah tujuan di SD. Dengan masuk ke akun siswa. Caranya Pak, caranya. Iya Pak, iya. Verifikasi mandiri sudah dilepas sebelumnya dari PAUD. Iya, sudah Pak. Jadi caranya sebetulnya bisa dua ya Pak. Yang paling gampang sih memang login aja sebagai siswanya, minta akun siswanya, kemudian verifikasi langsung aja, perbaikan data, pengiriman data, kemudian langsung disimpan aja, nanti udah langsung verifikasi dan langsung bisa didaftarkan. Itu untuk cara yang pertama ya, yang cara paling gampangnya. Kemudian untuk cara yang lumayan sulitnya, yang kedua itu masuknya sebagai operator panitia. Kemudian ada fitur yang namanya cari siswa. Nah, di situ nanti juga bisa bantu untuk verifikasi. Bentuknya sama kayak Bapak dan Ibu operator ketika verbal dari SD kelas 6 yang mau ke SMP. Sama, tapi caranya cukup rumit, nanti ada bagian cari siswanya dulu. Gitu sih. Bisa ditambahin nggak Mbak Ida? Oke, tapi saya coba pakai daerah lain ya Pak, karena saya masih belum bisa apply gitu. Cara pertama kamu cara kedua. Suaranya dari mana gitu kata Bapak kata. Awalnya Bapak pikir ini cuma cara aja ya. Efek lah. Bukan udah pakai kacamata loh. Bisa kita rumah mereka. Ada gerbang besi. Ini saya coba untuk yang cara kedua dulu ya Pak. Ya. Kalau dari sisi sekolah tujuan itu ketika Bapak dan Ibu login sebagai panitia penerima SPMB, itu di bagian peserta didik, ini kan nanti muncul nih siswa yang mendaftar ke sekolah Bapak dan Ibu. Tapi kalau ada siswa yang datang
cari dulu di titik 3 sini. Titik 3, kemudian di sini ada 3 menu. Yang pertama, tarik data itu berguna jika siswanya itu berasal dari luar Kabupaten Bogor. Tapi kalau siswanya bilang, saya kemarin udah registrasi, itu nggak perlu ditarik lagi. Langsung aja dicari siswa. Nah, kemudian ketika cari siswa, bisa dicari aja antara NIK atau NISN-nya, salah satu aja. Kemudian namanya juga dicari. Setelah itu baru diklik cari data. Nanti akan muncul siswanya nih. Tapi harus dipastikan siswanya itu betul ya yang mau diverifikasi. Nah, kemudian di bagian action itu ada profil perbaikan data siswa. Nah, untuk caranya itu sama kayak verval yang dari SD ke SMP, tinggal klik ubah aja. Kemudian nanti akan bisa disimpan siswanya. Bisa diperbaiki, kemudian disimpan dan diverifikasi. Seperti itu Pak Bu untuk cara yang pertama jika dilakukannya itu dari sisi sekolah tujuan. Nah, kenapa saya bilang cukup rumit, karena ada kemungkinan pada saat dicari siswa itu siswanya nggak akan ditemukan, antara namanya ada yang salah pada saat siswanya registrasi, atau NIK-nya ada yang salah pada saat registrasi juga, seperti itu. Jadi memang lebih mudah melalui sisi akun siswa saja. Ini cara yang pertama. Untuk caranya sebetulnya kita udah buatan videonya ya, nanti bisa kami share setelah ini. Kemudian jika dari sisi siswa itu bisa login saja. Nah, ini karena siswanya itu sudah diverifikasi, itu nanti kalau belum itu akan muncul di sini yang namanya pengkinian data. Kemudian tinggal diklik profil saja, bisa pengkinian data. Kalau siswanya itu belum diverifikasi untuk statusnya, kalau sudah dia akan muncul seperti ini, sudah masuk diverifikasi. Coba kita contohin salah satu aja, coba kita regis dulu ya. Regis dulu, saya ambil siswanya dulu. Sambil karena memainkan pintu depan apa enggak dibilang bapak tutup modelnya bapak harus masuk dan teror yang sama juga dialami beberapa tetangga Mas Dio ini juga melihat Asmara lagi berdiri di depan pintu gerbang makam juga di situ Asmara kelihatan sedih dia nangis itu sambil ngomong. Nah, ini juga registrasi berlaku kalau misalnya ada siswa yang dari PAUD itu dia belum punya NISN atau dia belum bersekolah dari Bibara. Jadi kan dia belum punya NISN tuh. Nah, itu bisa registrasi dulu di sini. Terus klik daftar sekarang. Dia akan dapat username-nya. Kemudian bisa login. Terus pasti abang ini mau ngasih baksonya ke Asmara. Nah, setelah login nanti akan muncul nih data belum lengkap, kemudian ada lengkapi data pribadi. Jadi kalau misalnya di sini statusnya belum diverifikasi, itu siswanya bisa dilakukan pengkinian data. Nah, kita lanjutkan saja. Ini bisa dipilih nih sekolahnya. Nah, kalau misalnya siswanya itu dari Bimba atau TK itu nggak ada, bisa belum bersekolah aja. Atau bisa dicari nih nanti sekolahnya dari mana. Kemudian dilanjutkan, bisa diisi saja, dilengkapi untuk NIK-nya, nomor kakak, kemudian tanggal kartu keluarga sesuai dengan kartu keluarga yang dimiliki. Kemudian nomor kontak, ada tanggal lahir, ada agama. Kemudian kalau punya ibu kandung, ayah kandung itu bisa diisikan saja. Udah gak kening ya? Nah, ini juga perlu dipastikan tempat lahirnya itu betul ya, sesuai dengan kartu keluarganya. Nah, setelah itu bisa diisikan alamatnya.
koordinatnya di sini, jadi bisa disalin. Nah, minusnya kalau misalnya dari sisi sekolah, dari sisi siswa itu titik lokasinya harus disalin dari Google Maps. Kemudian bisa diklik lanjutkan, tinggal dipilih jenjangnya. Kemudian klik simpan dan ajukan. Nanti akan sukses, di refresh aja. Di sini nanti siswanya sudah terverifikasi, caranya seperti itu. Ini karena dari Bogor ya. Oke. Itu Pak, jadi ada dua cara untuk perbaikan data dari sisi siswa dan dari sisi operator sekolah tujuan. Oke, Mbak. Cuman ini masalahnya tadi bisa cetak SPPJN, sekarang tidak bisa, takutnya setelah pembaruan sistem bermasalah. Oke, nanti setelah sistemnya sudah bisa up 100%, kita kabarin ya Pak. Oh iya, Mbak. Cak, Iya Pak. yang belum terverifikasi ada berapa ribu, Cak? Saya nggak bisa cek admin sih Pak. Tadi pagi sekitar 8.000 ya. 8.000. Nanti kalau misalnya besok ternyata masih banyak yang belum verifikasi, perlakuan seperti apa, Cak, kita? Perbaikan data yang kayak tadi Pak. Kayak tadi aja berarti ya. Itu rata-rata yang belum verifikasi itu dari PAUD ke SD atau dari SD ke SMP? Kalau datanya sih kemarin terakhir itu banyaknya itu dari SD ke SMP karena mereka banyak yang melakukan pengiriman data mandiri. Jadi mereka tertahan tuh di persetujuan. Oke. Ya memang secara info sih ini nggak bisa menyeluruh ya karena posisinya kita hanya 100 orang. Nanti kita tindak lanjuti lagi di grup. Intinya teman-teman yang sudah join di grup ini mohon dicek lagi siswa-siswa yang asal dari sekolah Bapak Ibu mohon segera diverifikasi datanya supaya nanti bisa melanjutkan pendaftaran di tanggal pendaftaran besok gitu. Oke, untuk proses verifikasi data tadi sudah disampaikan sama Mbak Aja. Bisa verifikasi mandiri. Verifikasi mandiri berarti kategorinya hanya dari PAUD ke SD, Cak ya? Iya. Oke, tapi kalau untuk verifikasi dari SD ke SMP itu tetap harus dari operator sekolah asal. Kali untuk siswa-siswa yang berasal dari SD atau MP dari luar kabupaten itu bisa verifikasi mandiri. Nah, kalau yang dari MP ke SMP mandiri atau tetap harus dari sekolah asal, Cak? Dari sekolah asal dulu Pak. Yang MP bisa dikonfig dilepas nggak yang MP, Cak? Nanti coba dicek dulu ya Pak. Soalnya kemarin kan juga kayak TSP kan udah dikasih tahu ya Pak cara-cara kalau dari sekolah tujuan juga seperti apa. Jadi bisa dibantu sama sekolah tujuan dulu sambil kita cek kalau dari MP bisa dilepas atau enggak. Kayak paling nanti kita ngecek dilepas atau enggaknya ngelihat pelaksanaan di hari pertama aja ya. Kalau ternyata nanti banyak yang belum diverifikasi dari MP, berarti kesimpulannya dari operator MP-nya belum bisa membantu. Jadi kita lepas aja kalau gitu, Cak. Oke, mangga. Ada lagi Bapak Ibu? Halo. Pak, izin Pak. Iya, mangga. Saya dari SDN Kemuliaan, Pak. Oke. Mengenai kuota, kan saya kuota udah bertambah ya Pak, dari 57 menjadi 87 kalau nggak salah, sekarang 80 lebih. Jadi begini Pak, kalau di SMP kan ada namanya jalur nilai rapor ya. Kalau untuk SD sendiri ketika sisa domisili ini masih banyak, kira-kira bisa nggak untuk mengcover siswa yang memang kebetulan kartu keluarganya itu belum mutasi ke sini Pak? Ya, gitu Pak. Soalnya memang di sini lumayan banyak juga yang memang kondisi kartu keluarganya belum mutasi ke Ciseeng, khususnya desa ini saya. Oke. Kalau masalah penambahan kan dari hari Jumat sudah saya mulai rekap ya tambahannya ya dan alhamdulillah sebagian sudah mulai bertambah. Alhamdulillah sudah Pak. Ada juga yang berkurang juga. Kemudian terkait pengalihan kota, kalau misalnya dari
zonasinya tidak ada yang daftar, maksudnya gitu kan? Maksudnya masih ada sisa gitu Pak. Dari kan kita lumayan banyak tuh ya sisa domisilinya. Dan memang kita lumayan banyak juga yang mendaftar memang bukan domisili. Oke, secara aturan sih terbalik sebenarnya. Kalau misalnya masih ada sisa kuota dari jalur yang lain, otomatis nanti di hari terakhir dialihkannya ke jalur zonasi. Ya. Tapi kalau ternyata justru zonasinya yang berlebih, ya. Cak, itu ada perlakuan nggak Cak di aplikasi Cak? Masih ada sedikit. Sebetulnya kan kita bisa ngikut aja ya kalau dari sisi sistem antara memang nanti di akhir kita mau pindahkan semua ke domisili atau nanti bisa ngelihat yang kosong itu misalnya nih tadi SD Kemuliaan ternyata domisilinya masih kosong. Nah itu nanti bisa aja sebenarnya dialihin Pak, tapi manual kita jatuhnya, kita cek satu-satu dulu, terus cek satu dulu, kemudian dilihat sekolah mana nih yang kelebihan di jalur ini gitu. Nanti bisa dipindahnya secara manual sih kalau dari sistem. Intinya, tapi kalau juknis kan diaturnya malah kebalik kan saya dari jalur yang lain ke domisili semua. Gitu. Iya benar. Ya, memang mohon maaf Pak, sebelumnya di wilayah saya ini kalau bisa dilihat lebih banyak itu mereka sudah itu sajalah warga perumahan gitu ya. Warga perumahan itu rata-rata mereka keluarganya masih di wilayah asalnya. Sementara perumahan itu dekat sekolahan saya gitu kan. Kan logikanya nggak mungkin mereka harus mendaftar ke SD asalnya mereka gitu kan. Makanya untuk sementara ya saya tampung dulu, saya juga belum bisa bilang ini bisa atau tidak, yang jelas saya butuh ini juga gitu jawaban yang kira-kira gimana tuh baiknya Pak. Yang ya seperti yang tadi sampai lo baca, kalau posisi di juknis itu diatur kebalikannya, justru yang zonasi dapat alihan dari jalur yang lain. Tapi nanti situasional kan kita melihat di hasil akhir nanti gimana. Tapi yang pasti semua yang daftar di sekolah kan tetap harus diverifikasi berkasnya. Jangan sampai kita udah pikir jauh ternyata malah ada pendaftar yang tidak diverifikasi berkasnya, akhirnya nggak bisa masuk ke limpahan kuota tadi. Kita prioritas tetap orang sini sih Pak, kita prioritaskan dulu orang sini. Artinya cuma kalau melihat sementara udah pada banyak yang daftar Pak ya, walaupun belum dibuka, tapi saya cek ternyata warga sini tuh jumlahnya nggak sampai ke kuota. Gitu. Kita selesaikan aja, nanti kita lihat seperti apa. Siap Pak, makasih Pak. Oke, terus yang ada yang nanya integrasi ke Dapodik versi terbaru sudah pasti otomatis. Dan kemarin hasil dari SPMB ini hasil akhirnya akan diintegrasikan ke Dapodik. Gitu. Ada lagi? Kalau tidak ada lagi, saya mau ngalih ke jenjang SMP. Cak, masih. Bapak mau nanya dong, bentar. Oke. Untuk PPDB-SD, kan besok dimulai, tapi untuk pembuatan akunnya mulai besok dulu nggak apa-apa kan, kayak siswa yang dari Bimba tadi tuh. Untuk pembuatan akunnya baru mulai besok nggak apa-apa kan? Apa harus dari tanggal 1? Kalau pembuatan akun sebenarnya dari 2 minggu ke belakang juga udah bisa sebenarnya Bu. Harusnya. Tapi kalau sudah terlanjur baru tahu nih linknya ceritanya gitu, baru besok nggak apa-apa kan? Ini dari sekolah mana Bu? Di Bapak, masuk apa-apa? Enggak, Ibu dari sekolah mana? Bojong Kulur. Gunung Putri. Ya. Oke. Oh, baru tahu linknya sih Bu? Enggak, maksudnya jadi di share-nya tuh ya tanggal 1 ke sekolah gitu. Orang tua murid kan spanduk udah dipasang. Oke. Karena orang tua murid di sini tuh lebih banyak ingin dibantu oleh pihak sekolah. Nah, karena PPDB dibuka mulai tanggal 1, ya udah mulai tanggal 1. Oke, ini untuk yang masuk ke SD ya? Iya, SD. Tapi untuk yang masuk ke SMP udah aman? Aman, ada guru kelas 6 kita berbagi tugas itu, Pak. Oke, karena untuk jenjang SD mah jadi multi peran sebagai sekolah asal, peran juga sebagai panitia SPMB. Jadi mau nggak mau 2 peran. Oke, kalau memang dari pihak sekolah siap atau menyanggupi semuanya di tackle sama sekolah, kemudian dimulai tanggal 1 ya enggak.
asal jangan lewat dari tanggal 4 nantinya Ibu. Nggak apa-apa. Siapa tadi udah disiapin ruangannya sama panitia semua yang bagian-bagian registrasi online. Tapi memang kalau bicara alur sih sebenarnya dari 2 minggu kemarin tuh udah bisa mulai bikin akun sebenarnya, udah mulai bisa pengirian data, mulai bisa upload berkas gitu. Nah kalau misalnya ternyata memang oleh sekolah sudah ditentukan caranya seperti itu ya, asal sanggup sampai tanggal 4 nanti nggak kelabakan ya mangga gitu. Ya Bapak, insyaallah. Oke. Siap, mangga. Assalamualaikum Bapak, izin bertanya dong Pak. Mangga Ibu. Bapak, saya dari Karanggan, Gunung Putri juga. Okay. Maaf mau bertanya, tadi kan kami ceritanya di sekolah sudah buat akun dari kemarin-kemarin tuh ya. Kalau yang sudah punya NISN sih lancar. Nah, tadi kita coba yang dari Bimba, di situ kan harus registrasi akun dulu. Tapi ketika kita klik selanjutnya itu munculnya notifnya itu data akun atau nama sudah digunakan gitu. Mohon hubungi sekolah asal atau sekolah tujuan gitu Pak. Jadi yang dari Bimba rata-rata agak kesulitan Pak untuk registrasi akunnya. Kalau tadi kan yang dicontohin sama Mbak Aca kan kayaknya langsung klik gitu ya, langsung ketemu gitu. Ini saya tadi dari beberapa anak baru satu yang berhasil yang dari Bimba gitu Pak. Ini solusinya gimana Pak? Oke, hatur nuhun Bapak. Ya Ibu, karena kan kalau misalnya dari Bimba itu bisa aja karena orang tuanya udah pernah coba-coba untuk registrasi sebelumnya gitu ya. Jadi kemungkinan NIK-nya itu sudah terdaftar gitu. Tadi izin Ibu tadi sudah mencoba untuk cara cari siswa ya Bu? Iya sudah, tapi sudah kan mencoba, ya sudah mencoba. Terus saya tanya sama orang tuanya yang dari Bimba itu sudah ya takutnya kan sudah pernah bikin akun. Kalau yang dari TK atau PAUD kan mereka memang sama gurunya sendiri di sana gitu. Ya, jadi kami yang dari SD itu udah tinggal cari siswanya aja, maksudnya udah pakai login pakai akun mereka udah buat gitu. Tapi kalau yang dari Bimba kan kami yang buatkan akunnya. Jadi ketika kami tanya ke orang tuanya sudah pernah buat akun atau belum, mereka bilang belum, kita nggak tahu soal buat akun katanya gitu. Tapi notifnya merah itu di bawah, jadi akunnya tuh sudah ada gitu. Padahal mereka sebetulnya belum bikin akun sama sekali gitu Mbak. Ya mungkin banyak ya yang terjadi seperti itu, karena saya juga dapat laporan nih di distrik juga banyak yang datang ke distrik karena seperti itu. Tapi ternyata setelah kita cek semuanya itu ternyata mereka sudah ada akunnya. Ada kemungkinan orang tuanya lupa atau mungkin sudah didaftarkan oleh kemarin tuh ada yang didaftarkan oleh tetangganya atau bahkan ada guru PAUD yang memang kenalan dengan pribadinya seperti itu. Jadi caranya memang betul nanti bisa dicari siswa saja. Mungkin karena tadi ada laporan bahwa saat dicari NIK-nya itu nggak ketemu, nanti kita coba tes dulu ya terkait dengan permasalahannya. Kemungkinan dari sisi kaminya sih untuk settingan belum bisa dicari berdasarkan NIK, karena kalau untuk cari NISN, by NISN, by nama itu cepat. Kalau untuk by NIK itu masih agak tersendat, nanti coba kami perbaiki ya. Ya udah, makasih Bu. Sama Ibu. Ibu maaf aku tanya, untuk pendaftaran ini apa ada batas waktu jamnya nggak? Maksudnya apa dari jam berapa dibukanya, terus jam berapa nggak bisa gitu? Apa 24 jam bisa? Kalau berdasarkan didaknya sih sebetulnya sampai jam 5 sore ya. Cuma nanti coba kita koordinasikan lagi dengan distrik. Nanti kalau misalnya mau dilihat itu bisa di akun siswa, bisa di bagian laman siswa. Ini nanti mau coba kita diskusikan dulu ya dengan dinas apakah bisa 24 jam atau tidak. Kalau misalnya tidak bisa 24 jam, itu nanti bisa dicek aja di sini. Kalau tanggalnya itu 1 Juli 2025 sampai 1 Juli 2025 jam 5 sore, berarti itu jam 5 sore besoknya akan dibuka lagi. Nanti coba kami koordinasikan dulu ya Bu. Baik Ibu, terima kasih. Sama Ibu bertanya. Boleh silakan, yang mana dulu nih? Saya dulu Bu, bertanya. Iya, Bapak dulu. Apakah yang siswanya yang lanjut ke pondok pesantren apakah harus juga diverifikasi apa bisa nggak Bu?
Oke. Nah, kalau misalnya siswanya itu mau lanjut misalnya ke MTS atau mau ke swasta atau mau ke pesantren, itu sebetulnya Bapak dan Ibu bisa aja untuk tidak verifikasi. Tapi kalau misalnya nih ternyata di tanggal 2 atau di tanggal 3 siswanya berubah pikiran, saya mau daftar di negeri, itu kan lumayan ya. Nanti agak di tengah-tengah kalau mereka tidak verifikasi. Jadi bisa aja sebetulnya diverifikasi atau tidak, dipersilakan saja. Karena nanti data siswa yang kami kembalikan ke Dapodik itu hanya siswa yang mendaftar saja. Jadi kalau misalnya siswanya itu hanya diverifikasi saja tapi tidak mendaftar, itu tidak masalah. Jadi bebas, silakan Bapak dan Ibu jika ingin diverifikasi atau tidak. Iya Ibu, izin bertanya Bu. Boleh Ibu. Jadi tadi tuh coba login salah satu siswa dan keterangannya itu ada tulisan merah katanya harus tanya ke sekolah asal gitu. Nah setelah ditanyakan ke TK-nya dan bilangnya itu tetap tidak dirubah passwordnya gitu. Tapi kami tetap tidak bisa login menggunakan tanggal lahir, jadi gimana tuh? Oke, nah kalau untuk saat ini kan kami menggunakan passwordnya itu tidak sesuai dengan tanggal lahir ya. Jadi pada saat pertama kali siswanya itu login, itu kan masih menggunakan tanggal lahir. Tapi kalau misalnya sudah berhasil login pertama, itu kan nanti akan langsung diminta untuk perubahan password ya. Karena kan saat ini untuk menjaga keamanan siswanya itu tidak menggunakan tanggal lahir. Nah, untuk caranya sebetulnya sama seperti yang tadi, bisa cari siswa, kemudian bisa diubah passwordnya, atau dari sisi kalau misalnya memang punya kontak ke sekolah asalnya, itu bisa minta tolong diubahkan saja password dari sekolah asal, itu bisa. Seperti itu Bu. Baik, jadi pakai cara yang tadi ya Bu, kita mencari siswa dulu, nanti kita ubah sendiri passwordnya seperti itu. Iya, iya bisa. Oke, baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Izin bertanya Kak Ica. Boleh Ibu. Assalamualaikum, saya dari SDN Rawailat. Ini kalau tahun kemarin tuh kan ada reset akun ya Kak Ica. Kalau sekarang kan ada cari siswa tuh dari admin. Ini jikalau dari cari siswa kita mandek tidak ada bagi siswa Bimba atau yang meregistrasi akun baru, itu harus bagaimana? Harus menunggu atau ada kontak yang bisa dihubungi untuk bisa kembali direset atau bagaimana gitu aja. Jadi mungkin kita dari sisi kami sebetulnya bisa ngebantu ya dari sisi BPM. Tapi bentuknya itu seperti yang kemarin lupa akun dari operator ya. Jadi nanti kita buatkan spreadsheet, nanti bisa diisikan saja kayak operator aja sebutin kalau di siswa berarti kan sebutin NIK atau NISN, kemudian namanya, terus nanti bilang lupa password, nanti bisa kita jawab di situ juga. Samain aja kayak operator, tapi untuk sheetnya nanti beda ya, kita share lagi di grup. Oke, siap. Terima kasih. Oke, sama-sama. Izin bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Ibu Kai Widianti dari Cibinong, mau tanya untuk dari SD ke SMP. Misalkan nanti kan ada muncul pilihan sekolah ya. Itu langsung pilihannya itu berapa pilihan? Untuk ke SMP itu jalur domisili sama jalur afirmasi itu 2 pilihan. Untuk jalur mutasi sama prestasi masing-masing 1 pilihan saja. Oh, yang 2 pilihan hanya domisili dan afirmasi. Ya. Oh, ya, oke. Itu bisa langsung pilihannya nanti 2 pilihan sekolah atau menunggu hasil dari pilihan pertama? Baru kita 2 pilihan. Ya, 2 pilihan langsung. Oh, gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bapak dan Ibu, ada lagi? Iya Bu, saya mohon izin. Boleh. Mau bertanya ya. Halo. Saya dari Cilengsi. Ini mau tanya perihal progres Bu. Saya tadi ngecek progres anak ini 30% nggak mau naik-naik, sedangkan semua pengirian data terus profil dia udah benar semua Bu, tapi progresnya nggak mau naik-naik gitu. Gimana Bu? Ya, begini ya Pak. Nah,
Nah, kemarin kan pada saat pertama kali sosialisasi sudah disampaikan ya Pak, kalau misalnya, atau di grup juga sudah saya sampaikan, kalau perbaikan data itu kita mulai dari sekolah asal dulu, nanti pada tanggal 1 kita akan buka untuk verifikasi mandiri dari siswa, yaitu perbaikan data. Nah, saat ini sebetulnya sudah dibuka ya untuk perbaikan data mandiri, nanti bisa langsung diisikan ulang aja datanya, karena yang kemarin itu kan kita bersifat hanya simulasi, karena tanggal 1-nya itu baru kita buka untuk perbaikan data mandiri Pak, kecuali untuk siswa yang dari luar, sekolah asalnya dari luar Bogor. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya betul Pak, semua dimulai kita bisa di besok lagi. Oke, izin Pak Lutfi mau bertanya. Tadi ada yang menanyakan perihal terkait dengan jadwal pelaksanaan Pak. Karena kan di Juknis itu kalau nggak salah setiap pendaftaran itu dimulai pagi, kemudian ditutupnya jam 5 sore. Nah ini mau kita buka per hari atau 24 jam Pak? 24 jam aja Pak. Tahun kemarin 24 jam kan Cak ya? Iya 24 jam Pak. Iya. Buka 24 jam aja dulu Cak. Oke 24 jam aja, tapi di hari terakhir kita tutup jam 3 atau jam 4 gitu ya? Apanya tutup Cak? Yang di hari terakhirnya Pak. Jangan. Oh hari terakhir ya. Nanti kita lihat juga hari terakhir seperti apa, tapi tanggal 1 September sampai kita full aja 24 jam Cak. Karena kalau misalnya dijadwalkan percuma buat apa kita online, tapi tetap di jadwal jamnya Cak. Kita ikutin tahun kemarin aja. Tahun kemarin kita full 24 jam ya, kita ikutin 24 jam Cak. Oke, berarti nanti juga mulainya jam 12 malam ya Pak? Atau besok jam 8 pagi? Jam 12 malam aja. Untuk mulainya jam berapa? Ditahan dulu. Nanti harus koordinasi dulu sama pimpinan. Apakah mulai jam 00 kita langsung buka pendaftaran atau seperti apa? Nanti kita konfirmasi dulu ke pimpinan seperti apa. Itu Pak. Berarti nanti kita buatkan jadwal di itu ya, di operator siswa, di akun siswa. Jadi nanti Bapak Ibu operator bisa cek di akun siswa, di bagian yang tadi saya tunjukkan itu. Pak Lutfi mau nanya dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, yuk, mangga. Pak, kalau verifikasi itu harus sama uploadnya juga apa hanya data-data siswanya dulu agar 100%? Verifikasi apa harus sama dengan uploadannya dengan kayak KK, KTP dan HP dan lainnya? Apa emang hanya harus data-datanya aja biar 100%? Kalau yang lingkaran progres itu harus dengan uploadan datanya Cak ya? Biodata aja sih Pak sebetulnya. Biodata aja. Oh, biodata aja. Jadi uploadan di hari di tanggal 1-nya masih aman ya Pak ya? Masih bisa. Oke siap, terima kasih Pak. Ada lagi? Ya, Pak Lutfi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Pak, terkait yang mau ke SMP kan menggunakan kamera Google Maps ya Pak? Ya. Nah, sedangkan siswa itu tinggalnya dekat sekolah, tapi kartu keluarga itu di luar gitu Pak. Jadi harus menggunakan foto Google Maps-nya yang di kartu keluarga atau rumah yang sekarang gitu. Coba Cak, bantu Cak. Ya. Berdasarkan koordinasi kemarin ya dengan pihak SMP, kalau misalnya siswanya itu mendaftarnya itu tergantung mendaftarnya ya. Kalau misalnya memang dia mendaftarnya jalur mutasi, jalur prestasi, atau jalur anak guru, itu kan sesuai dengan domisilinya ya. Karena kalau misalnya kartu keluarganya di Surabaya kan gak mungkin mereka foto di Surabaya seperti itu ya kan. Kalau misalnya ingin mendaftar jalur tersebut, silakan pakai domisilinya, tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya ingin mendaftarnya itu di jalur domisili, jalur afirmasi, sama jalur perbatasan, bagian mutasi itu pakai tetap sesuai dengan kartu keluarga. Seperti itu Pak. Oh, baik, terima kasih. Jadi disesuaikan saja ingin mendaftar di jalur apa. Tapi kalau untuk
domisili nggak bisa dari luar kabupaten ya? Ya, betul, itu juga. Oke, Cak, gini. Domisili dan afirmasi ya, Pak. Oke, kalau kasusnya ada perubahan. Masuknya perbatasan ya Pak. Iya, kalau dari luar kabupaten maksudnya perbatasan. Yang satu jalur dengan PTO. Jadi apakah tidak akan tertolak Pak verifikasinya oleh admin SMP gitu Pak? Tidak sesuai kakak gitu Pak, Google Maps-nya, foto Google Maps-nya. Karena kan kalau yang melihat verifikasi data foto itu, teman-teman di SMP hanya melihat untuk yang jalur domisili aja. Oh gitu. Iya, kalau yang lain kan nggak dilihat. Tetap dilihat, cuma tidak jadi utama gitu. Yang paling penting di jalur domisili kan itu adanya uploadan foto selfie di titik koordinat sekolah kan untuk mempermudah teman-teman verifikator di SMP untuk memastikan dia titik koordinatnya benar atau enggak di alamat tempat tinggalnya gitu sesuai kakak. Baik, terima kasih Pak. Oke, Cak, gini Cak, kalau misalnya perubahan kakak, tetapi dia merubah alamat, hanya merubah alamatnya tetap di dalam kabupaten, misalnya beda desa aja, jarak pasti berpengaruh. Itu perlakuannya gimana Cak? Lebih bagusnya Cak? Kalau untuk domisili memang tidak boleh sama sekali ya Pak untuk perubahan walaupun beda RT, beda RW itu nggak boleh Pak. Kemarin kesepakatannya gitu. Betul. Nah, kalaupun misalnya dia mengambil kakak yang lama, konsekuensinya alamatnya harus alamat yang lama juga gitu saya. Iya. Gitu kan? Iya, betul Pak. Oke. Mana yang lain? Oh iya Pak, nanya lagi. Untuk jalur PIP itu kan biasanya waktu tahun kemarin yang diupload itu kan kartu KIP digital atau tabungannya. Kalau sekarang kan katanya harus dari Dinsos ya. Sedangkan Dinsos itu katanya tidak mengeluarkan lagi surat DTKS-nya. Nah itu solusinya pakai surat keterangan dari desa itu sendiri diperbolehkan atau tidak Pak? Oke, nah untuk saat ini kan memang di aplikasi kami itu ada validasi dengan DTKS ya. Jadi kalau misalnya memang siswa tersebut terdata DTKS, terus kemudian dia punya bukti-buktinya seperti PIP, KIP, PKH itu dilampirkan. Nah untuk surat keterangan DTKS atau surat keterangan tidak mampu SKTM ya, kalau nggak salah itu memang sudah tidak digunakan untuk jalur afirmasi. Jadi hanya yang jika punya bukti-bukti seperti PIP, KIP, PKH seperti itu. Jadi untuk surat keterangan sudah tidak digunakan. Jadi yang diupload di sistem PPDB-nya ini berbentuknya si KIP-nya atau surat keterangannya? Surat KIP-nya. KIP-nya bukan surat keterangannya? Bukan. Berarti kalau misalnya gitu bisa dikonfirmasi SMP-nya? Iya Pak, karena kan kalau misalnya verifikasi dari SMP-nya kan mereka juga melihat tuh validasi dengan DTKS-nya. Jika memang siswanya itu betul-betul penerima DTKS, itu nanti kita serahin juga sih ke operator SMP. Jika emang ingin menerima siswa tersebut silakan. Kalau misalnya memang bukan DTKS, jika memang ingin ditolak, ya kita kan nggak bisa, tergantung sesuai dengan verifikasinya nanti. Soalnya yang kemarin dibahas oleh SMP kata untuk penguploadan itu diganti dengan surat dari Dinsosnya itu, surat keterangan, bukan kartu KIP-nya gitu. Makanya pengen di penegasan lagi aja gitu. Oke, kalau seperti itu coba kita lihat jobdesk ya Pak. Terima kasih. Halo. Oke, sebentar ya. Ini kalau misalnya kita lihat dari jobdesk ya Pak. Nah, kalau di jobdesk itu untuk jalur afirmasi tidak lagi menggunakan surat keterangan dari DTKS. Jadi ada kartunya, kemudian dia merupakan penerima dari BPNT atau memiliki kartu sembako atau BLT seperti itu Pak. Jadi tidak ada untuk surat keterangannya. Tapi jika tapi kalau misalnya ingin diajukan sebetulnya tidak apa-apa karena kan nanti bisa ditanyakan saja ke pihak SMP-nya seperti itu. Oke, siap. Oke, terima kasih Bu Ica. Ibu linknya lagi error ya, nggak bisa dibuka.
Iya, kita masih ada proses pemasangan security. Belum selesai ya kalau gitu. Kelihatannya belum, Cak. Coba dipantau lagi deh, Cak. Saya juga agak masih mantau, cuma di saya di jalur internet saya normal, Cak. Oh iya, soalnya saya juga masih belum ini sih, masih belum terlalu cepat, tapi udah agak sih normal. Kayak Pak, nanti kita join meeting di luar teman-teman SD aja buat mastiin config firewallnya kayak gimana. Oke Pak, siap. Untuk juknis SPMB ada di laman siswa ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ingin dilihat juknisnya itu ada di laman siswa di bagian keluhan. Paling bawah itu ada juknisnya. Bisa di-download di situ aja. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, kita cukupkan. Kalau misalnya Pak Aca masih bisa, saya coba lempar ke teman-teman SMP, Cak. Kalau misalnya masih sanggup, Cak. Di kolom chat, Pak. Ya, ini saya sambil baca-bacain Pak. Terkait. Itu langsung ngobrol segala di chat. Ini terkait dengan input nilai rapot, apakah semua jalur? Untuk rapot sih sebetulnya jika ingin mendaftar jalur prestasi nilai rapot aja ya. Karena kan untuk berkas scan nilai rapotnya pun itu wajib untuk kalau jika ingin mendaftar jalur prestasi nilai rapot. Kalau jalur lain kan tidak ada berkas untuk scan nilai rapot. Jadi kalau ingin mendaftar jalur nilai rapot, silakan dilengkapi untuk rapotnya. Mbak, nanti dari pihak SMP katanya SMP minta ya? Iya, betul, gimana itu? Saya udah banyak lagi nih. Yes. Nah ini kan sebetulnya di sini sudah jelas ya kita bisa disampaikan aja ya. Misalnya ada yang minta lagi. Ya Pak, kalau scan rapotnya bener Mbak, kalau scan rapotnya khusus sampai tapi untuk input nilai katanya semua jalur. Oke, karena percuma sih Pak kalau misalnya dia daftar jalur domisili afirmasi itu nanti nggak akan muncul untuk berkas scan nilai rapotnya di mereka. Oh jadi di adminnya pun nggak muncul ya Mbak ya? Iya, di admin itu hanya muncul yang wajib-wajib nih Pak, kayak akte kelahiran, foto, kemudian ijazah, KK, KTP, dan SKTJM. Nah, untuk jalur-jalur khusus itu munculnya kalau siswanya daftar di jalur itu. Jadi percuma sih sebetulnya nggak akan muncul juga di mereka. Mungkin mereka pengen informasi aja kali ya, kalau siswanya ini nilai rapotnya berapa sih gitu ya. Iya, gitu, mungkin gitu Mbak. Soalnya di SMA juga kemarin sama, saya input juga walaupun bukan jalur prestasi. Iya, SMA memang harus di. Iya. Kalau di SMA itu ada proporsinya Pak untuk rapot mereka pakai. Kalau kita kan nggak ada proporsinya ya domisili pakai rapot. Jadi nggak wajib gitu Pak ya? Iya betul Pak. Oke silakan Pak Iwa. Tadi hal SKN bagaimana ya? Oke sebentar. Baca ini yang terjadi aku siswa itu perubahan kata yang berbantos baru terbit di bulan Mei. Nah itu orang tua menanyakan untuk upload di sistem SMB-nya apakah kan diperhitungkan sama saya itu menggunakan tanggal kata yang terbaru, ternyata pas masuk ke hobi siswa itu dia terbaca sebelum maksimal 1 tahun. Nah itu apakah saya batalkan verifikasi itu kemudian diulang ke kata yang lama atau bagaimana? Kalau untuk kartu keluarga kan memang kalau misalnya ada perubahan hanya kakak barcode ya, tapi tidak merubah alamat domisili, itu kan bisa menggunakan kakak yang lama. Tapi kalau misalnya kemarin sudah terlanjur upload yang kakak terbaru, itu tadi betul bisa dibatalkan dulu verifikasinya dari sisi sekolah, atau bahkan mau bisa langsung diubah dari sisi sekolah pun tidak bisa Pak. Jadi pakai yang cari siswa tadi, kemudian diubah langsung aja di bagian cari siswa, di bagian ubahnya langsung diubah aja atau dibatalkan verifikasinya seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Oke, tadi terkait dengan SKNR karena memang sudah tidak menggunakan raport yang satu rata-rata itu tidak perlu dibuat lagi ya Bapak Ibu. Jadi sekarang pakai scan nilai raport aja.
Untuk upload file bisa JPG, bisa PDF, bebas, asal tidak melebihi maksimal 2 MB ya, Bapak Ibu. Kuota pilihan sekolah untuk pendaftaran SD itu satu kali pilihan. Jika misalnya siswa mau daftar jalur domisili satu pilihan atau jalur afirmasi satu pilihan aja. Nah, nanti kalau misalnya siswa tersebut tertolak atau misalnya dia sudah di luar kuota, itu bisa untuk hapus pendaftaran mandiri. Siswa bisa hapus, kemudian bisa daftar lagi satu kali lagi. Seperti itu. Tapi harus ditolak dulu ya Bapak dan Ibu, harus di luar kuota dulu siswanya. Kalau misalnya dia masih dalam peringkat, dia masih punya peringkat, itu tidak bisa untuk hapus pendaftaran. Siswa terdaftar aktif KIP, tapi saat verifikasi status afirmasinya tidak aktif. Nah, tadi seperti yang sudah saya sampaikan, kalau misalnya siswanya itu bukan penerima dari liga, KIP, PKH, BPNT, itu tidak bisa di kami itu tidak terdata DTKS karena kami mengambil data dari Kemensos. Itu tidak apa-apa. Jika memang masih punya KIP, silakan diupload saja KIP-nya, nanti akan diverifikasi oleh sekolah tujuan. Tetap bisa mendaftar jalur afirmasi seperti itu. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Paling ini aja sih Mbak, minta dibantu yang akunnya mungkin sudah di sama operator PAUD gitu Pak, agar kami bisa mudah gitu untuk mencari akun itu gitu Pak. Oke, kalau misalnya punya NISN kan gampang ya pakai NISN. Ya, kalau misalnya itu nanti habis Zoom ini saya share untuk spreadsheet-nya. Kalau misalnya lupa password dari sisi sekolah, dari sisi siswanya nanti bisa diisikan saja di situ NIK atau NISN dan nama siswanya. Nanti kita bantu di situ. Paling kita nanti risetnya sesuai dengan tanggal lahirnya lagi ya. Ya, mendingan tanggal lahir aja Mbak. Ya, betul. Oke. Untuk jalur prestasi, bagaimana verifikasi dan validasi yang akan diterima? Maksudnya seperti apa nih, Pak Ferry? Untuk data yang tadi dicoba tidak sesuai dengan Dukcapil Desa Kelurahan itu bisa dicoba lagi ya Bapak dan Ibu. Karena tadi kita coba untuk validasi Dukcapil, ternyata memang banyak di daerah Bogor yang tidak sesuai dengan Dukcapil Desa Kelurahan. Jadi yang tadi kita buka lagi, jadi bisa dicoba lagi untuk yang tadi tidak sesuai dengan Dukcapil. Ini saya Ada lagi? Ada lagi? Masih belum bisa diakses ya? Untuk admin sudah bisa sih di saya Pak, untuk siswa belum. Admin udah lancar ya? Oke, sama. Iya. Saya juga. Oke, Bapak Ibu, kendala nggak bisa akses ini bukan karena ada apa-apa, cuma justru malah strategi kami untuk menjaga untuk tidak ada apa-apa, gitu. Karena ada kolaborasi pengamanan server antara pihak PTU selaku pengembang aplikasinya dengan pihak Diskominfo. Jadi insya Allah besok aman. Gitu. Hari ini masih belum bisa cetak SPTJM Pak. SPTJM yang menunggu SPMB-nya bisa diakses lagi kan? Oh, oke siap. Oh ya, Baru lancar bukanya doang, kalau cetaknya kayaknya masih belum bisa, dan tadi masih gagal. sementara saya pantau di grup yang config servernya masih berjalan, masih ada proses segala macamnya. Jadi kita tunggu saja. Oke, mungkin cukup kali ya. Boleh bertanya lagi Pak? Iya, kenapa Ibu? Ya, Assalamualaikum. Untuk jalur anak guru, apakah semua SMP memperlakukan sama, aturannya sama, atau mungkin masih ada aturan untuk anak guru tidak melihat guru dari SMP mana gitu? Atau memang harus anak guru di SMP yang sama? Cara kemarin di Juknis itu kalau nggak salah saya lihat harus anak guru yang ada di sekolah itu ya? Iya, jadi kalau misalnya orang tuanya itu guru di SMP 1, ya dia harus daftarnya di SMP 1. Seperti itu sih.
kemarin sesuai dengan juknis. Ya berarti seperti Dan tahun kemarin peraturannya. ya, karena kemarin kita juga diskusi sama SMP ya Pak Lutfi ya. Mereka juga setujunya kalau misalnya anak guru di sekolah tersebut aja. Gitu. Iya. Oke. Kalau 2 tahun yang lalu kan masih bisa ya, karena guru ASN Kabupaten Bogor jadi masih bisa ya. Tapi untuk tahun lalu dan tahun sekarang udah sama ya. Untuk guru di SMP yang sama. Ya, terima kasih. Oke. Oke, cukup. Oke, paling kita sampai 17.15 ya. Kita kasih kesempatan teman-teman yang lain ya, untuk bisa gabung lagi. Oke, Cak, ready Zoom sampai jam berapa, Cak? Bisa sampai 17.30. Enggak, dari pihak PTU-nya. Gimana, Pak? Dari pihak PTU-nya, dari pihak AC-nya bisa sampai jam berapa? Karena rencananya setelah ini selesai, kita coba lempar ke operator SMP-nya. Oh, kalau saya sampai 17.30 aja, Pak. Oke, berarti jangan dilempar lagi dong kalau gitu, Maya. Oke. Kita berarti Mbak, kayak ada lagi? Ayo terakhir. Masih permasalahan akun. Kira-kira kita bisa tidak, misalnya akunnya sudah digunakan, kita bisa nggak buat lagi, tapi dengan nick salah satu kartu yang ada di kartu keluarga anak tersebut gitu. Jadi daftar akun lagi begitu. Ya kan nanti tidak padan dengan Dukcapil. Kalau tidak padan dengan Dukcapil nggak bisa daftar aja ya? Iya. Soalnya Gimana, tahun Pak? kemarin saya mencoba begitu. Dia sudah membuat akun, tapi kan lupa nih Pak, username-nya itu yang dari Bimba sudah punya MSN. Nah makanya saya daftar lagi tapi menggunakan NIK orang tuanya gitu. Jangan kayak gitu kan. Lebih baik gini, masuk ke admin sekolah, terus masuk ke peserta didik, cari menu cari siswa dari situ aja. Oh, baik. Pakai yang lain karena dikunci kan ada 4 variabel. Makanya ini terkait verifikasi harus lewat admin STMB ya. Kalau dari akun bisa nggak? Belum selesai. Akun admin STMB-nya error. Belum selesai menjelaskannya, bentar. Sabar. Oke, jadi jangan mencoba menambah dengan nick yang lain. Cak, yang sekarang dikunci nggak, Cak? Kalau tidak padan dengan Dukcapil terkait nick, nama, tempat tanggal lahir nggak bisa daftar, Cak? Iya, Pak. Dikunci ya? Iya. Dia bahkan simpan data pun nggak bisa. Oke, berarti kalau misalnya mau dengan nick yang lain berarti nggak bisa kan? Otomatis tidak Dukcapil nanti nggak bisa lanjut. Ya, karena kalau misalnya tadi daftarnya tuh pakai NIK ini, terus mau simpan pengkinian data, nanti diubah jadi nama anaknya, itu nggak bisa langsung kena validasi Dukcapil. Oke, waktu tahun kemarin masih bisa ya? Tapi sekarang nggak bisa lah. Berarti intinya pakai masuk ke menu peserta didik, kemudian cari siswa di situ aja cari supaya kelihatan akun siswanya. Jangan nambah dengan data yang lain. Baik, terima kasih Pak. Oke, Mangga. Baca nanya dong. Perihal untuk penguploadan sejak ini itu ada kabar besok riset kembali, apakah benar ya? Maksud sendiri di sini apa? Maksudnya gimana, Bu? Maksudnya sekarang dari jauh hari kan saya sudah upload berkas Ana. Oh, apakah iya. besok bisa, katanya ada info besok riset kembali gitu? Tidak. Apa benar Mbak? Oke. Tidak akan teriset ya Bu ya, untuk yang sudah di-upload dan data yang sudah diverifikasi itu tidak akan teriset. Oh, baik. Terima kasih Mbak. Sama-sama. Bu, kalau untuk PPDB SD pakai foto yang ada matchnya juga ya? Enggak sih. Soalnya baru muncul pas tadi buka, ada muncul pilihan untuk uploadnya Bu. Kalau SD ada Bu? Pasti ada ya? Ya kemarin memang sempat tidak ada, tapi sekarang kan udah
udah muncul seperti yang mau ke SMP. Oh iya. Oke, karena memang ini juga dari sisi terus juga ini ya harus upload yang seperti itu SD SMP. Oke, cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya. Halo. Pak Lutfi mau tanya, Ya udah terakhir. kalau jalur perbatasan dari daftar ke SD, apakah harus diupload foto di depan rumahnya bagaimana? Kalau perbatasan, kalau secara aplikasi harus semua diupload ya, Cak? Iya Pak, karena dari sisi Pak Muklis dan Pak Heru kemarin sih bilang semuanya juga harus diupload. Ya udah paling tetap diupload aja kan di posisi alamat sesuai kakaknya kan? Iya Pak. Oh gitu. Ya. Makasih Pak Lutfi. Oke, siap. Mungkin ini udah ya. Kita akhiri ya. Ya, Oke, nanti paling mohon maaf kalau di grup banyak yang tidak sempat direspon. Insya Allah mungkin mulai besok kita mulai fast respon di grupnya supaya ketika ada kendala di teman-teman supaya bisa langsung ditangani, atau mungkin misalnya besok sore kita lakukan meeting lagi buat evaluasi di hari pertama atau seperti apa gitu. Oke, mungkin untuk sesi ini kita cukup dulu. Kemudian informasi yang tadi Bapak Ibu dapatkan dari baca dan dari dinas, tolong di-share juga ke teman-teman sekolah yang lain, karena kita kan di sini cuma ada 100 orang, jadi nggak semua tercover, hanya berapa persennya saja. Oke, mungkin kita akhir aja, Cak. Makasih, Cak ya. Ya, terima kasih Pak Lutfi, terima kasih operator sekolah, Bapak Ibu. Bapak Ibu terima kasih. Kita akhiri saja. Mudah-mudahan besok tidak ada kendala dan mudah-mudahan server nanti malam bisa on lagi, lancar lagi, jadi kita bisa langsung melakukan verifikasi lagi. Baik, Bapak Ibu terima kasih. Dari saya cukup sama Pak. Oke, dari Taufik Wadaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.